Di 2021, akun pertama gue berhasil dapetin 100.000 followers hanya dalam 1 tahun. Sampai akhirnya gue sadar bahwa ternyata selama ini strategi gue tuh salah besar. Karena akun baru gue, @productivityboy, berhasil dapetin 100.000 followers di Instagram hanya dalam 10 hari. Productivityboy adalah akun yang berfokus ke pembuatan short video konten seputar produktivitas dan pengembangan diri. Per bulannya, akun ini bisa menarik perhatian lebih dari 10 juta orang untuk nonton konten yang gue buat. Dan ini tuh cuman baru dari satu platform aja ya, yaitu Instagram. Belum lagi TikTok, YouTube, dan platform-platform lainnya. Lu bisa bayangin sendiri berapa banyak yang kita bisa dapetin views-nya. Dan di video kali ini, untuk pertama kalinya, gue akan jelasin secara singkat, padat, dan jelas step by step proses apa yang kita bisa lakuin supaya lo bisa mendapatkan hasil yang sama. Step 1. Cari tahu scope of mastery. Simpelnya, cari tahu apa yang kita suka plus jago. Dan ini adalah hal yang gue sebut sebagai scope of mastery. Ingat ya, harus keduanya, nggak boleh cuma salah satu aja. Kenapa? Karena kalau misalnya kita cuma suka doang, pasti di luar sana akan ada orang yang lebih jago dari kita dan bisa membuat konten yang lebih bagus dari kita. Jadinya orang-orang pasti akan lebih tertarik sama mereka. Di sisi lain, kalau misalnya kita cuma jago doang dan kita nggak suka, kita pasti akan cepat bosen. Dan ketika kita lagi mengalami kesulitan, kita jadi akan cepat nyerah. Makanya harus keduanya, yaitu suka plus jago. Jagonya ayam. Step 2. Niche doang nggak cukup. Mungkin lu udah sering banget denger orang bilang, kalau misalnya kita mau jadi konten kreator harus tahu dulu niche yang kita mau ambil itu tuh apa. Well, ini bener, tapi paham niche doang itu tuh nggak cukup. Simpelnya, kalau misalnya kita bahas niche itu adalah kita mau ngomongin apa dan ke siapa. Jadinya kita ngambil scope of mastery kita barusan, yaitu hal yang kita suka dan hal yang kita jago, dan kita kemas konten-konten kita untuk ke target market yang spesifik. Nah, tapi jangan berhenti sampai situ doang, karena kita harus tahu yang namanya segment niche dan diamond niche juga. Kurang lebih kayak gini penjelasannya. Niche itu adalah apa yang kita suka plus apa yang kita jago. Segmen niche adalah kepada siapa kita ingin berbicara dan siapa yang ingin kita bantu. Dan yang terakhir, diamond niche adalah problem apa dari orang-orang tersebut yang ingin kita solve. Dan ini adalah contoh penerapan niche, segmen niche, dan diamond niche ketika gue pertama kali membuat akun @productivityboy. Niche, productivity. Segmen niche, productivity untuk para pekerja kantoran dan freelancers. Diamond niche, productivity untuk para pekerja kantoran yang ingin kerjaannya selesai lebih cepat dan bisa dapat work-life balance yang optimal. Jadi yang lo perlu lakukan adalah mengisi ini secara detail. Semakin detail akan semakin bagus. Sampai di diamond niche, jangan kaget kalau misalnya lo nemu kesulitan untuk ngisi bagian yang ini. Karena bisa aja lo hanya bisa mengisi bagian ini ketika lo udah berinteraksi dengan audiens lo nanti. Kalau sekarang, Productivityboy udah upgraded. Niche-nya jadi digital economy. Segmen niche-nya jadi digital economy untuk para kreator dan entrepreneur. Diamond niche-nya digital economy untuk para kreator dan entrepreneur agar bisa lepas dari pekerjaan full time dan hidup menghasilkan minimal 10 juta per bulan dari passion. Jadi kalau misalnya lo suka topik-topik seputar yang barusan gue bilang, jangan lupa untuk subscribe dulu karena lo akan mendapatkan video-video yang lebih keren di minggu-minggu yang akan datang. Please, Step 3. Curi konten orang lain secara etis. Kesalahan terbesar ketika orang baru mau mulai konten atau baru mau memulai personal brandingnya adalah punya idealisme yang sangat tinggi. Gue ngomong gini bukan berarti gue berpendapat kalau misalnya idealisme itu tuh jelek. Nggak gitu. Tapi kita harus paham kalau misalnya cara termudah untuk bisa mendapatkan sesuatu dengan cepat adalah dengan meniru cara yang udah bekerja. Dalam kasus kalau kita mau bikin konten yang viral, kita tinggal ikutin langkah-langkah berikut. Cari akun kreator panutan kita. Scroll halaman Reels, TikTok, atau Shorts mereka. Kita liatin kontennya satu persatu dan cari yang mana yang paling viral. Logikanya gini, di akun mereka 1M views aja bisa. Masa di akun kita 1/10-nya aja nggak bisa? 100.000 views untuk konten kreator pemula itu tuh udah cukup bagus banget. Ketika udah nemu kontennya, perhatiin topik apa yang mereka bahas dan hook apa yang mereka lakuin di 3 detik pertama. Dari segi penulisan skrip mereka, dari segi cara mereka ngomong depan kamera, dari segi video editing stylenya gimana, dari segi ada suara-suara apa aja yang muncul dalam 3 detik pertama. Dan masih banyak lainnya yang bisa kita tahu, kita cari tahu. Pertanyaannya, kenapa kita harus perhatiin hook banget? Karena hook ini adalah bagian terpenting dari konten kita. Bayangin aja, lo udah ngabisin waktu 24 jam untuk ngedit video yang berdurasi 60 detik. Tapi orang di 3 detik pertama ketika ngeliat video lo, di skip. Sedih nggak tuh? Sedih lah. Jadi pastiin kalau misalnya mau konten atau video kita viral, habiskan waktu terbanyak untuk nge-craft hook yang sangat baik. 80% deh waktu kita habisin buat bikin hook, sisa 20% ya untuk sisa dari videonya.
Yang membedakan mencuri konten orang lain secara etis dan gak etis adalah seberapa banyak yang kita ambil. Menurut gue, kalau misalnya kita cuma ambil ide sama hook dari konten orang lain dan kita pakai untuk konten kita sendiri, itu cukup fair. Kenapa? Karena ini cuma 20% dari konten mereka. Tapi uniknya, 20% ini adalah 20% terpenting yang kita bisa ambil dari konten mereka. Jadi sisa 80%-nya tinggal kita isi dengan pengalaman atau cerita kita sendiri. Ini yang harus kita bedain. Jangan sampai 100%-nya sama semua. Ini mah namanya ngeplagiat. Dan itu nggak boleh kita lakukan. Kita tinggal lakuin ini terus-menerus sampai akhirnya dapat konten viral pertama kita. Kalau satu akun kreator panutan nggak cukup, kita bisa ulangin proses ini ke lebih dari satu akun. Step 4. Analisa dan upgrade. Kalau lo udah ngikutin step 1 sampai step 3 dengan baik, gue jamin konten viral lo itu tuh udah deket dan di depan mata. Tapi jangan sombong sama jumawa dulu. Karena perjalanan kita nggak sampai sini doang. Yang namanya hidup pasti kadang ada di atas dan kadang ada di bawah. Kalau lagi di atas kita boleh happy-happy, tapi jangan kelamaan karena antar keburu jatuh. Yang namanya konten pasti bisa viral, tapi pasti nggak bisa viral terus-menerus. Jadi setelah kita dapat konten viral kita, analisa konten tersebut. Aspek dan bumbu-bumbu apa aja yang kita masukin ke konten itu. Contoh, misalnya konten kita viral karena video editing kita fast pace. Jadi setiap 3 detik ada hal baru yang terjadi. Kita suka pakai jokes yang relevan sama audiens. Nggak cuma omong kosong, tapi kalau bikin konten edukatif, kita suka pakai riset ilmiah supaya lebih konkret. Atau masih banyak alasan dan unique selling point lainnya. Dan semua poin-poin ini harus kita list down supaya kita tahu apa yang membuat konten viral. Dan ketika kita next time mau buat konten, kita bisa mereplikasi viral cheat sheet ini. Dan amit-amit juga kalau misalnya kita ulangin tapi belum viral, kita jadi tahu bagian mana yang perlu kita improve. Yang perlu kita lakukan adalah tinggal mengulang-ulang proses ini supaya konten kita bisa viral terus-menerus dan akun kita bisa terus grow. Bonus, monetisasi. Dapat 100 juta pertama dari konten. Sebenarnya cara gue mendapatkan 100.000 followers pertama gue di akun @productivityboy dalam 10 hari, ya tinggal ngelakuin hal yang barusan gue share aja. Sesimpel itu. Seringkali orang-orang di luar sana itu tuh suka banget bikin hal yang simple kayak gini, jadi ribet. Sampai akhirnya mereka bikin course dari sini dan akhirnya mereka jual deh dan mereka bisa cuan. Cuaks. Tapi gue ngomong gini bukan berarti gue ngejelek-jelekin orang yang bikin course ya. Karena gue pun tuh bikin course juga. Contohnya Flowzone Blueprint, di mana gue ngajarin lo supaya bisa nyelesain kerjaan 24 jam hanya dalam 3 jam. Kalau misalnya lo penasaran bisa juga cek link yang ada di deskripsi ya, nanti gue taruh di sana. Nah, jadi dengan gue bikin online course atau yang kita sebut sebagai digital products ini, gue bisa mendapatkan 100 juta pertama gue. Gak cuman berhenti sampai situ. Karena gue bikin digital product kayak gini sebagai salah satu income stream gue jadi bisa mendapatkan income minimal 3 digit atau ratusan juta dari 100% murni ngonten doang. Dan gue percaya bahwa ini adalah masa depan dari digital economy kita. Dimana gue percaya bahwa gue, lo, dan semua orang di luar sana itu tuh punya ide yang harganya ratusan juta di kepala kita. Kalau kita bisa tuangkan ide ini ke dalam konten, setelah itu mengemasnya jadi sebuah produk digital, dan kita bisa ngejualnya dengan optimal, nggak usah 100 juta. 1 miliar pun pasti bisa kita dapetin dari sini. Masalahnya banyak orang belum tahu ini. Makanya misi baru dari Productivity Boy adalah untuk bisa spread message ini lebih jauh lagi. Supaya orang Indonesia di luar sana tahu potensi yang dimiliki oleh kita semua untuk bisa menghasilkan lewat digital economy ini dengan berdampak secara positif. Kalau misalnya lo resonate dengan misi gue barusan dan lo ngerasa relate dengan apa yang ingin gue sampaikan, jangan lupa untuk subscribe karena kedepannya gue akan ngupload lebih banyak video yang lebih keren dari video ini juga. Dan khusus buat lo yang nonton video ini sampai habis, gue punya hadiah buat lo. Gue akan bagikan ke lo secara gratis Digital Product Mastery. Tadi kita udah belajar kan gimana cara kita bisa nge-grow akun kita dari 0 sampai 100.000 followers. Bayangin kalau misal followers kita bisa monetisasi dan kita bisa cuan dari sana. Jadi Digital Product Mastery adalah lanjutan eksklusif dari video ini. Dimana di course ini lo akan bisa belajar untuk nge-craft produk digital lo sendiri dan menghasilkan dari konten. Kalau misalnya lo mau ngeklaim hadiah gratis lo, gampang caranya. Step 1, like video ini. Dan step 2, komen mau di video ini. Nanti gue akan lihat apakah lo udah like dan komen video ini dan gue akan kirim ke lo link untuk ngeklaim hadiahnya. Jadi if you're interested, please do so and I'll see you in the next video and inside Digital Product Mastery. Let's get it!